Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu, sahabat pendidik semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat ya di dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Baik, pada video kali ini saya hadir untuk menyampaikan mengenai bagaimana cara menyusun kisi-kisi atau penulisan kisi-kisi. Tentu materi ini ya sangat dibutuhkan oleh Bapak Ibu sahabat pendidik semuanya ya, di dalam rangka mendapatkan umpan balik ya dari penguasaan pencapaian pembelajaran yang dilakukan oleh para siswa. Untuk itu, seperti apa kisi-kisi penulisan soal maupun kisi-kisi di dalam menyusun soal-soal dan kisi-kisi ujian sekolah maupun untuk sumatif akhir semester atau penulisan penilaian akhir semester dan sebagainya ya. Tentunya Bapak Ibu dan sahabat pendidik perlu mengetahui tentang cara penulisan kisi-kisi ini. Baik, untuk lebih menyingkat waktu, mari kita kaji bersama. Inilah penulisan kisi-kisi yang disampaikan oleh Pusat Penilaian Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Baik, pengertiannya apa? Pertama kita ketahui dulu ya pengertian dari kisi-kisi. Kisi-kisi adalah suatu dokumen berupa matriks yang berfungsi sebagai pedoman dalam penulisan soal dan perakitan tes. Ya, ini kisi-kisi ya. Jadi kisi-kisi adalah suatu dokumen berupa matriks yang berfungsi sebagai pedoman dalam penulisan soal dan perakitan tes. Nah, mekanisme pengembangan dan pengelolaan bank soal. Pertama adalah penulisan kisi-kisi. Sebelum mendapatkan atau menghimpun bank soal, kita tentunya langkah pertama adalah penulisan kisi-kisi. Yang kedua, setelah penulisan kisi-kisi maka kita akan melakukan penulisan soal. Yang ketiga, telah soal. Keempat, uji coba soal. Kelima, analisis kuantitatif. Dan 6 adalah bank soal ya. Nah, ini komponen kisi-kisi. Komponen kisi-kisi apa saja? Pertama, disesuaikan dengan tujuan tes ya. Pertama, disesuaikan dengan tujuan tes. Yang kedua, terdiri atas komponen identitas dan komponen matrik. Komponen identitas dan komponen matrik. Yang ketiga, komponen identitas yaitu jenis, jenjang sekolah, program studi atau jurusan, mata pelajaran, tahun ajaran, kurikulum yang diacu, alokasi waktu dan jumlah soal dan bentuk soal ya. Ini komponen identitasnya. Yang keempat adalah komponen matrik. Terdiri dari kompetensi dasar, kelas dan semester, metrik indikator, level kognitif, dan nomor soal. Nah, ini komponen matriknya ya. Jadi komponen kisi-kisi itu pertama harus disesuaikan dengan tujuan tes. Dua, terdiri atas komponen identitas dan komponen matrik. Komponen identitas terdiri dari jenis, jenjang sekolah, program studi, jurusan, mata pelajaran, tahun ajaran, kurikulum yang diacu, alokasi waktu, jumlah soal, dan bentuk soal. Yang keempat, komponen matrik terdiri dari kompetensi dasar, kelas, dan semester, materi, indikator, level kognitif, dan nomor soal. Syarat-syarat kisi-kisi.
Pertama, mewakili isi kurikulum. Ya, yang kedua, komponen-komponennya rinci, jelas, dan mudah dipahami. Itu syarat kisi-kisi. Mewakili isi kurikulum dan komponen-komponennya rinci, jelas, dan mudah dipahami. Ketiga, dapat dibuatnya soal sesuai dengan bentuk soal yang telah ditetapkan. Dapat dibuat soalnya sesuai dengan bentuk soal yang telah ditetapkan. Proses penjabaran kompetensi dasar atau KD menjadi indikator. Pertama adalah kompetensi dasar, materi dan indikator. Jadi materinya adalah berdasarkan KD yang diukur. Kompetensi dasar, kemampuan minimal yang harus dikuasai peserta didik diambil dari kurikulum. Nah, ini kompetensi dasar atau KD, itu kemampuan minimal yang harus dikuasai peserta didik yang diambil dari kurikulum. Kalau indikator itu apa? Indikator adalah rumusan yang berisi ciri-ciri perilaku yang dapat diukur sebagai petunjuk ketercapaian KD. Nah, kemudian ada materi ya. Materi itu berdasarkan KD yang akan diukur ya, berdasarkan kompetensi dasar yang akan diukur. Ada kompetensi dasar, ada materi, ada indikator. Langkah-langkah menyusun kisi-kisi. Pertama, tentukan dulu KD yang akan diukur. Nah, ini langkah-langkah menyusun kisi-kisi. Pertama, tentukan KD yang akan diukur. Yang kedua, pilih materi yang esensial. Ketiga, tentukan level kognitifnya. Keempat, rumuskan indikator dengan mengacu pada KD, materi, dan level kognitif. Nah, jadi ada langkah langkah 4 ya. Ada 4 langkah. Pertama, tentukan KD yang akan diukur. Kedua, pilih materi yang esensial. Ketiga, tentukan level kognitif. Dan keempat, rumuskan indikator dengan mengacu pada KD, materi, dan level kognitif. Ini ya langkah-langkah untuk menyusun kisi-kisi. Contoh kisi-kisi ujian nasional misalnya, ilmu pengetahuan alam, level kognitif. Ini ada pemahaman, mengidentifikasi, mendeskripsikan, menyebutkan, menunjukkan, membedakan, mengelompokkan. Nah, ada pengukuran zat dan sifatnya, ini mekanisme tata surya, ada gelombang listrik dan magnet, makhluk hidup dan lingkungannya, lingkup materinya ini ya. Ada struktur dan fungsi makhluk hidup. Nah, ini harus terpilih ya, ini kan disusun dulu materinya apa. Nah, ini contohnya juga ya. Kriteria pemilihan materi yang esensial seperti apa? Lanjutan pendalaman dari suatu materi yang sudah dipelajari ya sebelumnya. Kemudian penting dikuasai oleh peserta didik. Ini yang materi esensial itu seperti apa? Yaitu lanjutan atau pendalaman dari suatu materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Penting dikuasai peserta didik, ini yang esensial ya. Diperlukan untuk mempelajari mata pelajaran lain. Keempat, berkesinambungan pada semua jenjang kelas. Dan yang kelima, memiliki nilai terapan tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah materi esensial. Tidak semua kriteria tersebut harus terpenuhi ya, hanya beberapa juga tidak masalah. Dimensi proses kognitif berdasarkan taksonomi Bloom yang telah direvisi dikelompokkan ke dalam 3 level kognitif. Level 1, pengetahuan dan pemahaman, yaitu mengingat, C1, dan memahami, C2. Level 2, aplikasi, mengaplikasikan ya, C3. Level 3 adalah penalaran, menganalisis, C4, mengevaluasi, C5, dan mencipta, C6. Level 1, peserta pada level ini memiliki kemampuan standar minimal dalam menguasai pelajaran.
knowing ya, hanya mengetahui saja. Memperlihatkan tingkatan dasar dalam menyelesaikan soal paling tidak dengan satu cara ya. Memperlihatkan ingatan dan pemahaman dasar terhadap materi pelajaran dan dapat membuat generalisasi yang sederhana. Memperlihatkan pemahaman dasar terhadap grafik-grafik, label-label, dan materi visual lainnya. Mengkomunikasikan fakta-fakta dasar dengan menggunakan terminologi yang sederhana. Kalau level 2, peserta didik ini pada level ini memiliki kemampuan aplikatif ya. Applying, yaitu memperlihatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap materi pelajaran dan dapat mengaplikasikan gagasan-gagasan dan konsep-konsep dalam konteks tertentu. Menginterpretasi dan menganalisis informasi dan data, serta memecahkan masalah-masalah rutin dalam pelajaran. Menginterpretasi grafik-grafik, tabel-tabel, dan materi visual lainnya, serta mengkomunikasikan dengan jelas dan terorganisir penggunaan terminologi. Nah, level 3 adalah peserta didik pada level ini memiliki kemampuan penalaran dan logika, reasoning ya. Memperlihatkan pengetahuan dan pemahaman yang luas terhadap materi pelajaran yang dapat menerapkan gagasan-gagasan dan konsep dalam situasi familiar maupun dengan cara yang berbeda. Menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi gagasan-gagasan dan informasi faktual, menginterpretasi, menjelaskan gagasan yang kompleks pada dalam pelajaran ya. Nah ini indikator, sekarang kita kaji indikator itu apa. Indikator berisi ciri-ciri perilaku yang dapat diukur untuk melihat ketercapaian KD. Indikator digunakan sebagai acuan dalam membuat soal. Nah, membuat ciri-ciri KD yang akan diukur ya. Jadi kriteria perumusan indikator itu pertama, memuat ciri-ciri KD yang akan diukur. Kedua, ciri-ciri dari kriteria perumusan indikator adalah memuat kata kerja operasional kakao yang dapat diukur, 1 kakao untuk soal PG pilihan ganda, 1 atau lebih kakao untuk soal urean. Ketiga, kriterianya adalah berkaitan dengan materi konsep yang dipilih. Dan keempat, dapat dibuat soalnya sesuai dengan bentuk soal yang telah ditetapkan. Inilah kriteria perumusan indikator. Komponen indikator soal itu apa saja? Pertama, subjek. 2, perilaku yang akan diukur, dan 3, kondisi konteks atau stimulus. Contoh, disajikan gambar benda yang diletakkan di depan lensa sehingga membentuk bayangan dengan jarak tertentu. Benda kemudian digeser mendekati ke menjauhi lensa ya. Nah, ini adalah peserta didiknya, kondisinya, konteksnya, stimulus atau subjek. Dapat menentukan perbandingan jarak bayangan sebelum dan setelah benda digeser ini. Turunan KD menjadi indikator. Bagaimana menurunkan KD menjadi indikator? Sosiologi misalnya SMA ya, IPS ini contoh untuk SMA ya. Nah, ini nanti bisa diinikan untuk jenjang SD, SMP, SMA, ini hanya sebagai contoh ya. Ini bisa digunakan untuk semua jenjang. Nah, ini seperti ini contoh kisi-kisinya. Satuan pendidikan SD, MI, mata pelajaran IPA, biologi, kurikulum 2013 misalnya. Menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Kelas 5, ekosistem, pengetahuan dan pemahaman L1, disajikan gambar jaring-jaring. Nah, dan nomor soal 1 isian misalnya ini ya. Ini contoh kisi-kisi untuk SD. Contoh kisi-kisi untuk SMP misalnya.
IPS Geografi Kurikulum 2013, kompetensi dasarnya adalah memahami aspek keruangan dan konektivitas antar ruang dan waktu ya. Kelas 7 materi iklim, level kognitif aplikasi, indikator disajikan informasi fenomena angin tertentu, peserta didik dapat menentukan proses dan jenis angin yang terjadi. Nomor soal 1 misalnya bentuk soal urean ya. Ini untuk contoh SMP MTS ya. Nah, misalnya untuk matematika contoh SD misalnya. Di sini ada identitasnya ya. Satuan pendidikan, mata pelajaran, kurikulum 2013. Bentuk soal pilihan ganda. Nomor 1 kompetensi dasar menentukan rata-rata hitung dan modus sekumpulan data. Bahan kelas 6 materi rata-rata hitung. Indikator peserta didik dapat menentukan rata-rata hitung. Level kognitif aplikasi L2 ya. Nomor soal 1 dan bentuk soal pilihan ganda. Ini contohnya ya. Nah, contoh SD, SMP, SMA sudah. Nah, seperti ini untuk kolom-kolomnya ya, untuk membuat kisi-kisinya sudah disampaikan. Dan demikian ya apa yang bisa saya sajikan. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu dan sahabat pendidik ya di dalam cara menyusun kisi-kisi soal. Semoga bermanfaat dan pada yang baru mendapatkan channel Praetno Berbagi silahkan dukung, subscribe, like, isi komentarnya, serta share video ini ke grup-grup WA guru maupun pengawas ataupun kepala sekolah. Terima kasih, sampai jumpa kembali dan silahkan ikuti terus channel Praetno Berbagi untuk mendapatkan kajian-kajian tentang berbagai informasi pendidikan, pembelajaran, dan kedinasan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kesalahan penyampaian, dan sampai jumpa kembali di channel Praetno Berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.